Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kau berada, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan ampunan, kelimpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita syukuri, perlu kita banggakan karena pada hari ini masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ini mudah-mudahan bisa banyak manfaatnya ke orang lain. Tentunya bisa memberikan langkah-langkah yang bisa membuat orang lain senang, memberikan orang lain bahagia. Dengan saling jumpa di media ini, mudah-mudahan ketambahan manfaat ya, ketambahan hal yang bisa kita bagi, bisa kita raih, dan bisa kita belajar bersama. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat YouTuber semuanya yang mendukung video ini baik melalui like, komen, dan subscriber, kami ucapkan banyak terima kasih. Juga sekaligus kepada yang memberikan super tank, kayak sahabat Rai Production kemarin beberapa kali memberikan super tank, saya ucapkan banyak terima kasih. Itulah bentuk sebagai dukungan dari kreasi dan kreator teman-teman semuanya. Jadi saling mendukung untuk memberikan energi baru untuk terus berkarya dan berkreasi. Nanti keuntungannya bagi yang memberikan super tank adalah bisa di-share di komunitas saya beberapa video kedepannya, terus bisa dibagikan videonya sampean di beberapa media saya. Tentunya kami dukung dengan like, komentarnya, dan ditonton dengan video full. Itu sebagai bentuk saling mendukung, saling bekerja sama untuk mendukung channel YouTube-nya supaya terus berkembang untuk memberikan banyak manfaat ke orang lain. Salah satunya Kak Rai Production itu memberikan video-video yang mengenang ciptaan Allah yang sangat indah sekali, yang bisa kita nikmati. Sedangkan kami memberikan pelajaran dan petunjuk dan bekerja sama untuk di bidang ubudiyah, karena ubudiyah itu penting untuk bisa kita hati ini supaya bisa memberikan, dapat belajar terus untuk mencatat atau melangkah sesuai dengan aturan agama. Yang akan kami bahas sahabat apa sekarang ini adalah, saya ini sudah rajin sholat. Kenapa kok miskin? Saya ini akan sholat ketika nanti saya kaya. Itu pertanyaan sahabat yang membuat kita harus ngelus dada ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang membedakan manusia dan seorang hamba itu bukan hanya warna kuning, biru, hitam, dan lain sebagainya, punya pekerjaan ini itu bukan dan lain sebagainya. Yang membuat kita beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu karena imannya, satu karena Islamnya, dan satu karena seberapa jauh takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita kaya, bukan karena itu miskin, bukan karena kiai, bukan karena ustadz, bukan karena apa, bukan karena sesuatu lah, tapi yang membuat kita itu beda di hadapan Allah karena kita adalah ya, iklan sebentar ya. Ya, Apa? ya ini. Ya dibecain yang banyak. Apanya nak? Ini ya, gini yang becek yang banyak. Ini sudah. Cuman Buat kue. yang ada itunya. Aku mau lihat kue. Ini sih. Buat kue ulang tahun. Iya. Ini. Iya. Itu banyak. Mas, aku mau Main di sana, main di sana, main di sana. Aku tuh mantan. Mantan. Ya, ke mantan banyak. Mantan banyak. Mantan banyak, ayah. Ya ini.
Main sana, sana. Di situ. Ya. Maaf ya, ada iklan sebentar. Itulah orang tua ya, harus bisa ngopeni dan menyayangi anak dengan sepenuh hati walaupun kondisinya nakal. Terima kasih sahabat ya. Jadi itulah yang membuat kita itu apalah lupa saya. Yang membuat kita berbeda di depan Allah itu iman kita, takwa kita, dan apa? Ini hati kita yang membuat beda. Jadi pertanyaannya ya, saya ini rajin sholat kenapa kok miskin? Itu kan kaya dan miskin itu seberapa besar bisa menerima? Kalau kita kaya sahabat, diuji oleh Allah dengan kayanya. Kekayaannya untuk apa saja? Apakah untuk berleha-leha, untuk mabuk-mabukan, untuk main perempuan, untuk dilakukan hal-hal yang maksiat? Itu kan diuji oleh Allah. Jadi kalau dengan kita semua itu kaya, diuji dengan Allah dengan kekayaan. Mampu tidak dengan diberikan kekayaan itu oleh Allah, bisa kita tambah baik, bisa kita tambah bagus, atau sebaliknya dengan kekayaan bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang jelek. Nah, itu yang diuji kaya. Sedangkan yang diuji miskin, kondisinya kita miskin, diuji dengan kemiskinannya. Ketika hari ini mau yang dimakan hari ini tidak ada, besok hari ini makan satu piring, besok mau makan apa, besoknya lagi makan apa. Itu pun juga diuji oleh Allah. Ketika diuji miskin, ketika yang mau dimakan sehari-hari ini tidak ada, tidak bisa, tidak mampu, bahkan cari utangan dan bekerja pun dimanapun tidak menemukan. Dan ketika kondisi perut lapar, ya, ketika kondisi perut lapar seperti ini, apakah iman masih ada? Apakah kita masih bersujud kepada Allah? Apakah masih beriman kepada Allah? Apakah kita masih berislam kepada Allah? Jangan-jangan iman kita ditukar dengan beras. Jangan-jangan iman kita ditukar dengan gandum, dengan uang. Bisa pindah ke agama yang lain. Itu sahabat yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kaya kita, bukan karena miskin kita. Bagi Allah, sampai itu mau sholat apa tidak, terserah. Itu urusanmu, kata Allah. Allah tidak butuh sholat manusia. Allah itu maha segalanya dan maha kuasa. Kalau Allah tetap berdiri, walaupun sedunia dia gak sholat, gak menyembah Allah, gak bersujud kepada Allah, Allah tetap abadi. Allah tetap luar biasa. Allah tetap jadi Tuhan, Tuhan yang maha agung dan maha segalanya. Allah itu tidak butuh sholatmu, tidak butuh. Yang butuh itu kita. Cuma Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita. Bagi orang yang sholatnya rajin, kewajiban kita itu ya sholat, zakat, puasa, haji. Orang yang taat kepada Allah, tempatnya ada di surga. Orang yang bermaksiat dan melanggar aturan agama, tempatnya ada di neraka. Itu sudah jelas sahabat. Sudah jelas. Ya, sudah jelas itu sudah. Taruhannya adalah iman kita, Islam kita, takwa kita kepada Allah. Jadi kalau ada pertanyaan seperti tadi itu, saya kok rajin sholat, kenapa kok tidak kaya? Sholat dan kaya beda sahabat. Sholat itu untuk kita. Kelak ketika kita sudah mati ditanyakan, sampean sholat apa tidak? Gak ada hubungannya dengan kaya. Pengen kaya, kerja. Oh, kerja saja kadang tidak kaya, apalagi yang tidak kerja. Kan begitu. Nah, itu beda. Itulah fungsinya sholat. Ya, fungsinya sholat adalah kewajiban kita, memenuhi kewajiban kita. Bukan tidak ada kaitannya dengan sholat. Cuma ketika kita sholat, jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta, jangan lupa memohon ampunan, memohon kesehatan, minta rezeki yang barokah, minta kehidupan yang nyaman, yang diridhoi Allah, mati kelak husnul khotimah. Itu yang kita perlu doakan ketika waktu sholat. Jadi sholat dan kaya gak ada hubungannya sama. Nah, itu pertanyaannya. Saya sholat kenapa aku miskin? Nah, sedangkan ada lagi, saya akan sholat ketika aku kaya. Loh, kalau hidupnya nanti tidak kaya, berarti gak sholat selamanya. Nah, padahal itu kewajiban sahabat.
Sholat itu penting. Makanya ketika sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, segerakan. Sibuk apapun kita, segerakan. Karena siapa tahu itulah kewajiban kita yang harus kita lakukan. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa dengan duduk, tidur terlentang kanan kiri sampai mati pun kita tetap punya kewajiban untuk melakukan sholat. Jadi ketika kita tidak melakukan sholat, ya itulah. Sahabat ya, ada, kalau kita ingat ya sahabat ya, ada putrinya Rasulullah, Siti Fatimah Zahra itu pernah suatu ketika Rasulullah itu mau berkunjung. Jadi Rasulullah SAW mau berkunjung ke Siti Fatimah Zahra. Ketika mau masuk ke dalamnya Siti Fatimah Zahra itu Siti Fatimah sama Sayyidina Ali berbincang-bincang karena hari itu juga yang mau dimakan tidak ada sahabat. Yang mau dimakan itu tidak ada. Akhirnya Rasulullah itu tidak jadi masuk ke dalamnya Siti Fatimah Zahra karena tidak tega melihat Siti Fatimah Zahra hari itu juga beras dan gandum yang mau dimakan tidak ada. Nah, itu ya. Itu sahabat, Siti Fatimah Zahra, putri kesayangan Rasulullah, yang mau dimakan hari itu tidak ada. Yang mau dimakan tidak ada. Itu putrinya Rasulullah sahabat. Seorang khalifah, seorang nabi akhir, sekalipun tangan diangkat oleh Allah, oleh Rasulullah, minta apapun Allah akan memberi. Pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah tak langsung berdoa, ya Allah Siti Fatimah buatlah kaya, buatlah cukup. Kenapa kau sudah entah seperti itu? Itu sahabat. Pelajaran yang sangat penting yang bisa mengetuk pintu hati kita. Artinya apa? Poin yang bisa kita besar poin bukan di kekayaan kita. Kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu. Diuji dalam segala hal. Diuji dalam segala langkah, segala ruang. Semuanya tidak mudah sahabat. Butuh perjuangan sahabat. Punya istri, masih bujang, kita belum punya istri, kita berjuang untuk mendapatkan istri. Ketika sudah mendapatkan istri, tetap kita berjuang untuk mempertahankan istri supaya istri itu bahagia, bukan malah menyepelekan. Kadang-kadang punya uang, punya ini, punya itu, kadang-kadang sering bertengkar dengan istri dalam segala kekurangannya, begini begitu. Kenapa kok begitu sahabat? Itu ujian semua. Ujian. Pernah tidak ada siapa itu? Ada sahabat Rasulullah SAW yang miskin ketika itu. Yang miskin tapi ahli wirid. Namanya lupa saya. Namanya miskin. Orangnya miskin. Kerjanya mengembala domba. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini miskin Rasulullah, tidak punya apa-apa, yang mau dimakan besok tidak ada. Pekerjaannya apa kamu nak? Pekerjaan saya mengembala domba Rasulullah. Doakan saya ya Rasulullah supaya ini cukup ya Rasulullah, biar saya tambah rajin saya untuk beribadah kepada Allah. Karena itu pekerjaannya mengembala domba, tapi rajin sholat ke sana ke situ, itu rajin sekali. Akhirnya Rasulullah langsung berdoa, ya Allah, ini umat saya cukup panah dan kaya kan. Seketika itu langsung Rasulullah memintakan itu. Akhirnya ketika itu sahabat itu ngingu dombanya orang. Akhirnya hasil dari ngingu domba itu dapat domba 1, terus dapat domba 2, dapat domba 3, dapat domba 4. Akhirnya sampai punya banyak domba. Ketika punya banyak domba, kayalah mereka. Dia kaya. Setelah kaya, dia ke masjidnya itu jarang-jarang. Asal muasalnya ke masjid itu rajin. Akhirnya dia jarang ke masjid. Kenapa kok jarang ke masjid? Karena sibuk dengan itu ngerumat dombanya. Karena dombanya sudah banyak dan sudah kaya. Jadi sibuknya dia karena sudah kaya, akhirnya tidak bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan asal muasalnya dia orang miskin,
bisa beribadah dengan tenang dan lain sebagainya, karena kondisinya memang tidak punya. Lah ketika jadi kaya, sibuk dengan kayanya. Nah, itulah berarti itu namanya kekayaan yang tidak membawa keberkahan dan keberkahan. Bisa menjadi kaya itu bisa, tapi membuat kita jelek. Nah, itulah. Jadi apa yang menjadi takdir kita, apa yang menjadi ketentuan kita, itulah semata-mata terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sahabat jangan lupa untuk terus berkreasi, berkarya, berusaha dan berdoa dan bekerja sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Kenapa? Karena semua itu butuh perjuangan, butuh usaha dan butuh apa? Langkah yang istiqomah, langkah yang konsisten. Itu sebagai bentuk perjuangan kita. Jangan hanya kita, sudahlah apa kata Allah, besok apa kata besok, jangan begitu. Itu namanya berharap duduk manis langsung berharap kejatuhan uang, tidak mungkin juga ya. Terima kasih sahabat ya, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan menjadi musyawarah yang memberikan manfaat ke sahabat-sahabat semua. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.